Bab 627. Meninggalkan budidaya pintu tertutup. Wang Lin tidak peduli dengan pertempuran di negara setan api. Dia telah menghabiskan 20 tahun terakhir sepenuhnya tenggelam dalam mantra surgawi. Mantra surgawi tidak bisa dibandingkan dengan mantra normal, sangat sulit untuk mempelajarinya. 20 tahun hanyalah permulaan bagi Wang Lin. Saat tenggelam dalam mempelajari mantra surgawi dan harta surgawi, waktu mengalir seperti air, dan tanpa disadari lebih dari 50 tahun telah berlalu. Tinggal kurang dari 10 tahun lagi sampai perjanjian dengan iblis kuno. Selama hampir 100 tahun ini, selain mempelajari mantra surgawi dan harta surgawi, Wang Lin tidak pernah berhenti mencetak iblis yang tersebar. Selama waktu ini, jejaknya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa dekade, Wang Lin hanya menyentuh ujung mantra hentikan surgawi. Persyaratan untuk mantra surgawi ini bukanlah sejumlah energi spiritual surgawi, melainkan pemahaman seseorang tentang surga. Agar lebih akurat, aspek-aspek yang tercakup dalam mantra surgawi ini jauh di luar jangkauan para kultivator. Itu seperti pengetahuan yang sangat esoteris yang membutuhkan pembelajaran dan pemahaman terus-menerus sebelum dia akhirnya bisa menguasai dan menggunakannya. Wang Lin menghabiskan waktu bertahun-tahun secara bertahap untuk memahami seni pembantaian surgawi dan akhirnya mencapai penyelesaian kecil. Mantra berhenti ini sama. Wang Lin lupa waktu saat tenggelam dalam mantra surgawi. Selama beberapa dekade dia berkultivasi dengan pintu tertutup, suku pemurnian jiwa telah mengirim sejumlah besar orang ke garis depan di negara iblis api untuk mengumpulkan jiwa dan memperkuat diri mereka sendiri. Ini semua berubah setelah pasukan negara lain memasuki negeri setan langit. Daripada keluar, anggota suku membela negeri setan langit. Sejumlah besar anggota suku kembali dari negara iblis api dan mulai melawan tentara iblis dari berbagai negara iblis lainnya. Namun, kekuatan suku pemurnian jiwa terlalu kecil. Mereka hanya bisa mempertahankan area di bawah awan hitam dan tidak bisa meninggalkannya. Akhirnya, ketika tentara dari negara iblis lainnya menyadari bahwa mereka tidak dapat merebut kota iblis langit karena kota tersebut disegel oleh iblis kuno, mereka mengalihkan pandangan mereka ke suku pemurnian jiwa. Lagi pula, ada yang aneh dengan suku kecil ini. Awan hitam di atas suku yang bertindak sebagai perlindungan alami ini sangatlah aneh. Itu memblokir tentara iblis yang menyerang beberapa kali. Tentu saja, tidak semua negara iblis mengincar suku pemurnian jiwa. Hanya 2 pemimpin negara yang melakukannya, jadi 5 pemimpin lainnya mengalihkan perhatian mereka ke negara iblis api. 7 negara iblis lainnya tidak mengirimkan terlalu banyak tentara iblis. Lagi pula, mereka tidak memiliki tekad untuk mengirimkan segalanya seperti iblis kuno dari negeri setan langit. Pada saat ini, negara setan air dan negara setan guntur mengirimkan wakil panglima tertinggi dengan 100.000 tentara iblis. Yang satu datang dari utara dan satu lagi datang dari selatan. Kedua pasukan mengepung suku pemurnian jiwa. Wakil Panglima Negara Setan Air adalah seorang wanita. Penampilannya biasa saja, tapi matanya memancarkan cahaya dingin. Di sampingnya ada Jenderal Iblis dari negeri Iblis Air. Sedangkan untuk negeri Iblis Guntur, wakil Panglima mereka adalah seorang pria paruh baya kekar. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mengenakan baju besi, dan ada kilat melintasi tubuhnya dan tanah di bawah kakinya hangus. Suku kecil yang buas ini memiliki harta yang luar biasa, ini menarik. Meski pria kekar itu sepertinya sedang berbicara sendiri,
suaranya seperti guntur. Tidak ada keuntungan dari perjalanan ke negeri setan langit ini. Namun, mengembalikan harta ini kepada Kaisar Iblis bukanlah pilihan yang buruk. Mata pria kekar itu berbinar dan dia mengambil satu langkah. Dengan keras, tanah di bawahnya hancur dan area hangus di tanah mulai menyebar. Tubuh lelaki kekar itu dengan cepat terbang menuju awan hitam. Kecepatannya sangat cepat dan dia jelas telah mencapai tingkat yang setara dengan seorang kultivator ascendan tahap awal. Hanya dengan satu langkah, dia melintasi jarak jauh dan tiba di sebelah awan hitam yang mengelilingi suku pemurnian jiwa. Gelombang energi spiritual iblis di sekujur tubuhnya membentuk perisai tak kasat mata yang mendorong awan hitam itu kembali. Di dalam suku pemurnian jiwa, ekspresi Ouyang Hua tampak tenang saat dia menatap ke langit. Di tanah, anggota suku pemurnian jiwa semuanya duduk dalam posisi lotus dan sepenuhnya fokus. Ouyang Hua berteriak, "Jiwa, berpencar." Tiba-tiba, semua anggota suku melepaskan pecahan jiwa yang telah mereka kumpulkan. Dalam sekejap, dunia masuk dipenuhi dengan gas hitam yang terbuat dari pecahan jiwa. Di bawah kendali tuannya masing-masing, massa gas hitam mengembun menjadi sungai hitam yang mengalir ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu tertawa. Daripada mundur, dia bergegas maju dan melayangkan pukulan. Pukulan ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan menciptakan suara gemuruh saat ia meluncur keluar seperti naga guntur yang mengamuk menuju sungai hitam yang masuk. Tidak jauh dari situ, wakil panglima tertinggi negeri iblis air dengan dingin melihat ke arah pertempuran dan berkata, "Wakil panglima tertinggi guntur meremehkan awan hitam ini." Salah satu jenderal iblis di sampingnya terkejut dan bertanya, "Tuanku, mungkinkah ada rahasia tersembunyi tentang awan hitam ini? Akankah wakil panglima guntur mampu memecahkannya?" Awan hitam ini sangat aneh dan terdiri dari banyak pecahan jiwa. Jika tidak ada yang mengendalikannya, wakil panglima guntur dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, jika ada seseorang yang mengendalikannya, saya khawatir dia harus memberikan segalanya untuk menghancurkannya. Jenderal iblis di samping wanita itu tersenyum. "Itu yang terbaik. Kami sepakat bahwa dia akan mengambil kabut hitam dan kami akan mengambil orang-orang dari suku ini. Dengan cara ini kita tidak perlu menggunakan kekuatan apapun dan mendapatkan semua orang dari suku pemurnian jiwa ini. Setelah kami kembali dan mempelajarinya, kami pasti akan mempelajari sesuatu." Naga petir yang tercipta dari pukulan pria parubaya itu mengeluarkan raungan yang menggelegar dan menyerbu ke arah awan hitam yang dibentuk oleh pecahan jiwa semua anggota suku. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang kuat muncul. Sebuah celah muncul di awan hitam akibat gelombang kejut ini. Kemudian sungai hitam itu menghilang dan lelaki kekar itu tertawa. "Hanya suku biadab yang berani menyerangku." Sekelompok semut rendahan. Saat pria kekar itu berbicara, dia berjalan masuk melalui celah awan hitam. Para prajurit negeri setan guntur bersorak-sorai. Teriakan mereka tidak lebih lemah dari guntur. Ini menambah momentum yang tak terbatas bagi pria kekar itu. Wanita dari negeri setan air tidak jauh dari sana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada ketegangan tersisa dalam pertempuran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, suku pemurnian jiwa ini tidak akan ada lagi." Tunggu, wakil panglima guntur mengambil kabut hitam dan kemudian menangkap anggota suku. "Jika ada yang berani melawan, bunuh saja mereka." Berbagai jenderal iblis di sekitarnya semuanya mengakui perintahnya.
Pria kekar itu melangkah langsung ke suku pemurnian jiwa dengan satu langkah. Dia menyeringai seolah dia sudah melihat kepanikan dan ketakutan di suku kecil ini. Namun, saat dia masuk, dia langsung terkejut. Area sepanjang 50 km ini dipenuhi oleh anggota suku pemurnian jiwa yang duduk dalam posisi lotus. Mereka semua memandangnya, hanya saja. Tidak ada kepanikan di mata mereka seperti yang diharapkan pria kekar itu. Sebaliknya, mata mereka sangat tenang, dan ketenangan ini jelas tidak palsu. Bahkan ada rasa sarkasme yang mendalam dan rasa dingin yang pekat di mata yang tenang ini. Tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya ini menyebabkan jantung wakil Panglima Guntur berdetak kencang. Langkahnya tanpa sadar melambat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa di tengah suku terdapat ruang kosong selebar 5 km dengan menara tinggi di tengahnya. Saat dia melihat menara itu, mata pria kekar itu menyipit. Dengan pengetahuannya, dia secara alami mengetahui bahwa semua suku besar memiliki kepercayaannya masing-masing. Saat ini menara ini jelas merupakan inti dari keyakinan mereka. Pria kekar itu mencibir. Setelah aku menghancurkan menara ini, aku ingin melihat apakah kamu masih dapat memiliki tatapan seperti ini. Dia langsung menyerang menara. Tak satu pun anggota suku yang duduk di sana berbicara, mereka hanya menatap pria kekar itu dengan dingin. Keheningan semacam ini seperti tekanan tak kasat mata yang membuat lelaki kekar itu merasakan perasaan samar-samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia yakin dengan kultivasinya. Dia mendengus dingin saat dia mendekati menara dan hendak melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Berhenti. Suara lembut dan nyaris tak terdengar dari dalam menara. Suara ini sangat lemah, namun kemunculannya seolah menghentikan waktu. Bahkan awan hitam pun menjadi tidak bergerak saat ini. Kekuatan tak dikenal tiba-tiba muncul dan mengelilingi pria kekar itu. Tubuh pria kekar ini bergetar dan petir yang terus bergerak di sekujur tubuhnya berhenti. Pada saat ini, auranya benar-benar hilang. Tubuhnya berhenti di udara, tidak bergerak sama sekali. Tinjunya sudah membentuk setengah busur, tapi tidak akan pernah bisa dikirim. Satu-satunya yang bisa bergerak hanyalah matanya. Saat ini, teror di matanya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya seumur hidupnya. Jika ketakutan di matanya dibandingkan dengan lautan, lautan itu bisa menenggelamkan seluruh negeri roh iblis. Sosok Wang Lin perlahan keluar dari menara. Rambutnya tergerai di belakangnya, dan dengan jubah putih yang dia kenakan, dia seperti dewa. Setelah dia keluar, dia bahkan tidak melihat ke arah pria kekar itu dan melambaikan lengan bajunya. Pria kekar itu langsung tertiup angin kencang. Dia batuk darah dan segera diusir dari suku pemurnian jiwa. Tubuh pria kekar itu bergerak seperti meteor, dan di sepanjang perjalanan, kabut darah keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya terhempas ke tanah setelah meninggalkan suku pemurnian jiwa. Sampai sekarang, dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Pupil mata wanita dari negeri iblis air tiba-tiba menyusut. Pikirannya benar-benar kosong saat melihat ini. Namun, dia segera pulih dan berteriak, "Cepat, mundur." Sayangnya, sudah terlambat. Wang Lin meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melayang keluar dari suku pemurnian jiwa. Para anggota suku pemurnian jiwa memancarkan niat membunuh dan segera mengikutinya. Ekspresi wanita dari negeri iblis air segera berubah dan dia berteriak, "Formasi!"
Para prajurit iblis baru saja mulai bergerak dan energi spiritual iblis juga mulai bergerak. Berhenti. Wang Lin membuka tangannya, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya. Pemahaman selama beberapa dekade memungkinkan dia untuk menyentuh ujung mantra surgawi. Pada saat ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan mantra surgawi dengan kekuatan penuh. Dengan satu kata, dunia berhenti bergerak. Semua orang di luar suku pemurnian jiwa berhenti bergerak saat ini. Anggota suku pemurnian jiwa sepertinya telah menerima perintah dan segera bergegas keluar untuk membunuh. Pada saat yang sama, awan hitam di atas suku pemurnian jiwa menyebar dan menutupi langit di sekitarnya. Wanita dari negeri setan air juga membeku. Namun, setelah 3 napas waktu, cahaya biru mengelilinginya. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya pedang terbang keluar, segera menyusul wanita itu, dan mengelilinginya. 3 roh. Pedang Zisu, Haizu, dan Mo yang mengeluarkan raungan. Hati wanita itu bergetar dan ketiga pedang itu menusuk tubuhnya. Ada kabut darah dan kemudian dia meninggal. Wang Lin melayang di udara dan diam-diam merasakan kekuatan mantra surgawi. Seolah-olah pembantaian di lapangan terjadi di dunia yang berbeda, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Aku masih belum sepenuhnya memahami mantra surgawi ini, tapi tanggal persetujuanku dengan iblis kuno akan segera tiba, jadi tidak ada waktu untuk terus memahaminya, sudah waktunya untuk pergi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ketiga pedang itu terbang ke arahnya. Mulut Zisu menampung jiwa asal wanita itu. 1 bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan suku pemurnian jiwa. Ketika dia pergi, dia mengambil bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan meninggalkan seutas perasaan ilahi untuk menjaga suku pemurnian jiwa. Wang Lin tidak segera bergegas menuju negara setan api, dia pergi ke gua dulu. Di jalur naga terhormat, dia dengan hati-hati mencatat semua 11 simbol sebelum pergi. Batu giok itu mengatakan ada 12 simbol, tapi saat ini hanya ada 11. Saya tidak tahu di mana simbol terakhir itu, ekspresi Wang Lin netral saat dia melangkah maju. Dia kemudian mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar dan langsung menuju negara setan api. Api perang menutupi seluruh negara iblis api. 7 negara lainnya terus meningkatkan menara militer mereka di negara setan api. Negara ini telah sepenuhnya menjadi medan pertempuran. Setelah hampir 100 tahun perang, tanahnya menjadi merah. Setelah memasuki negara iblis api, bau darah yang kental akan mengalir ke arah Anda. Selain darah, ada juga banyak mayat rusak yang menutupi tanah. Semburan aura kematian datang dari mayat dan membentuk kabut abu-abu yang menyelimuti seluruh negeri iblis api. Ini adalah pertarungan sampai mati antara negara setan langit dan negara setan api. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pemenang atau pecundang dalam pertarungan ini. Sebaliknya, setiap nyawa ditukar dengan nyawa lainnya karena kekuatan negara iblis api perlahan-lahan terhapus. Ibu kota negara setan api benar-benar kosong. Bahkan Kaisar Iblis secara pribadi telah memasuki pertempuran. Selain Tanah Suci, Lembah Iblis, tempat lain benar-benar sepi. Iblis kuno dari negeri iblis api meniru iblis kuno dari negeri iblis langit. Dia menutup ibu kota dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Lembah iblis negeri iblis api tidak terletak di luar kota, melainkan di dalam kota.
Energi spiritual iblis yang padat menyebar dari lembah dan menyelimuti seluruh ibu kota negara iblis api. Dilihat dari kejauhan, ibu kotanya dikelilingi oleh energi spiritual iblis, namun terdapat juga aura kematian dalam jumlah besar. Itu tampak seperti kota di dalam kabut, dan membuat orang merasa sedih saat melihatnya. Ketika Wang Lin mendarat di luar ibu kota negara setan api, langkahnya mengeluarkan suara keras. Suara ini menjadi lebih jelas mengingat betapa sepinya lingkungan sekitar. Tanah berwarna merah tua menimbulkan rasa berlumpur saat diinjak. Perasaan keruh ini berasal dari darah puluhan juta orang yang telah membasahi bumi selama 100 tahun terakhir. Bab 628. 1 juta pembantaian. Krang, Wang Lin tidak terbang tetapi berjalan selangkah demi selangkah menuju ibu kota negara iblis api. Sosoknya seperti jiwa pengembara berjubah putih, sungguh aneh di dalam kabut kelabu ini. Rambutnya tergerai di udara saat dia berjalan melewati kabut. Suara berderak berlanjut di setiap langkah yang diambil Wang Lin. Kota di dalam kabut itu sangat kosong. Sulit membayangkan 100 tahun yang lalu populasi kota ini tidak kalah dengan ibu kota negeri setan langit. Namun, sekarang sudah mati total. Di mata 9 iblis kuno, orang-orang di negara mereka hanyalah orang-orang yang mereka pencerahan. Itu hanyalah alat untuk membantu mereka pulih. Bahkan jika semua orang meninggal, hati mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Semua orang di ibu kota negara iblis api, dari kaisar iblis hingga warga sipil, telah dikirim ke medan perang, dan mereka berubah menjadi mayat yang tersebar di seluruh bumi. Mereka berubah menjadi darah yang mewarnai tanah menjadi merah. Hati Wang Lin sangat tenang saat dia dengan tenang berjalan maju selangkah demi selangkah. Segel iblis kuno dimulai 5 km jauhnya dari ibu kota negara iblis api, dan segel ini sangat kuat. Itu adalah salah satu metode iblis kuno untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan panglima tertinggi negara lain tidak dapat memecahkannya. Satu-satunya orang yang bisa membuka segelnya, selain iblis kuno lainnya, adalah para pembudidaya yang sangat kuat. Iblis kuno Bei Luo pernah berkata bahwa setelah ibu kota kosong, iblis kuno pasti akan menyegel kota untuk mencegah siapapun masuk. Itulah mengapa hal pertama yang kami sepakati adalah membuka segel ini. Wang Lin berhenti di luar layar energi spiritual iblis dan mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan cahaya hitam di ujung jarinya saat dia menunjuk ke layar. Saat jari ini menyentuh layar energi spiritual iblis, kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul. Jari Wang Lin terlempar ke belakang dan rasa mati rasa dengan cepat memasuki jarinya dan menyebar ke tendonnya. Wang Lin mengayuh energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan dengan cepat kembali normal. Wang Lin bergumam, ini memang sangat kuat. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi yang kuat tiba-tiba muncul dari ibu kota. Raungan yang dapat mengejutkan jiwa asal menyebar dari akal ketuhanan. Enyahlah. Suara ini bergema di seluruh negeri seolah-olah itu adalah guntur yang turun dari langit. Gemuruh-gemuruh bergema keras di telinga Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel yang sangat aneh. Jika seseorang melihat lebih dekat pada segelnya, mereka akan melihat bahwa segel itu mengeluarkan energi spiritual iblis. Saat raungan itu menimpa Wang Lin, ia segera menghilang. Bei Luo, kamu dikirim oleh Bei Luo. Perasaan ilahi yang kejam di dalam ibu kota mengeluarkan suara gemuruh lagi, itu dipenuhi dengan kemarahan. Wang Lin mengabaikan suara ini dan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia bergumam,
Iblis kuno Beiluo, ini adalah bagian pertama dari perjanjian kita. Tolong perhatikan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Kemudian matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Bunuh energi, kumpulkan." Kata-kata sederhana seperti itu tidak lebih keras dari guntur dan tidak dapat mengubah dunia. Namun, 5 kata sederhana ini menyebabkan badai luar biasa di dalam negeri iblis api. Di medan perang di bagian utara negara iblis api, tentara iblis dari kedua sisi tiba-tiba gemetar. Untaian niat membunuh yang kuat yang bisa menembus langit segera terbang keluar dari tubuh mereka. Energi pembantaian ini dengan cepat keluar dan menghilang di kejauhan. Nenek moyang telah tiba. Wajah para prajurit iblis ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak lagi membantai tetapi segera meninggalkan medan perang. Di medan perang di selatan negara iblis api, banyak orang berjubah hitam menyerbu pertempuran di sini. Orang-orang ini membawa niat membunuh yang kuat. Mereka sering membunuh tentara iblis di jalurnya, menyebabkan tentara iblis tersebut berubah menjadi untaian gas abu-abu yang kemudian diserap oleh mereka. Jenderal iblis dari kedua belah pihak tidak asing dengan orang-orang ini dan sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Orang-orang ini datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka tidak tahu mereka berasal dari pihak mana. Bahkan ketika mereka berhasil mengepung orang-orang ini, seringkali hal itu tidak ada gunanya. Namun, saat ini orang-orang berbaju hitam ini tiba-tiba gemetar dan memperlihatkan ekspresi ekstasi di mata mereka. Mereka segera pergi, dan saat mereka pergi, untaian energi pembantaian yang kuat meninggalkan tubuh mereka. Untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya menghilang di cakrawala. Adegan ini terjadi pada waktu yang sama di banyak tempat di negara iblis api. Langit ditutupi oleh untaian gas abu-abu. Untaian ini mengandung energi pembantaian yang tak terbayangkan dan melintas di langit. Saat ini, seolah-olah seluruh dunia diselimuti pembantaian dan menjadi cukup dingin hingga menembus tulang seseorang. Pihak-pihak yang bertikai di negara iblis api semuanya berhenti bertempur pada saat ini. Mereka semua memandang ke langit dengan ketidakpastian dan mata penuh kebingungan. Tidak hanya ada banyak anggota suku pemurnian jiwa yang tersembunyi di dalam tentara iblis dalam 100 tahun terakhir, bahkan banyak jenderal di kedua sisi adalah anggota suku pemurnian jiwa. Pada saat ini, jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya di negara iblis api sedikit gemetar, dan seuntai energi pembantaian keluar dari masing-masing kepala mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah kehilangan energi pembantaian, orang-orang ini segera menggunakan metode mereka sendiri untuk segera melarikan diri. Seluruh negara iblis api telah berperang selama 100 tahun. Pemandangan hari ini mengejutkan semua korban yang beruntung. Langit tak lagi biru, kini abu-abu. Untaian energi pembantaian melonjak ke udara dan berkumpul di ibu kota negara iblis api. 100.000 helai energi pembantaian datang dari segala arah menuju Wang Lin. Suara gemuruh tidak pernah berhenti di langit di atas ibu kota negara iblis api. Wang Lin berada di tengah pusaran besar saat 100.000 helai energi pembantaian mengalir ke arahnya. Untaian energi pembantaian ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Jumlah pembantaian jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pemberian makanan selama 100 tahun telah menyebabkan 100.000 helai energi pembantaian hampir memadat. Membelah. Ada bekas cahaya merah di mata Wang Lin. Inti dari pembantaian dan energi pembantaian menyatu, menjadi inti dari jalur pembantaian.
100 helai energi pembantaian telah menutupi langit, tetapi dengan satu kata dari Wang Lin, mereka segera terbelah menjadi dua. 100.000 helai energi pembantaian berubah menjadi 200.000 helai energi pembantaian. Itu belum berakhir. 200.000 helai itu terbelah sekali lagi. Berpisah sekali lagi. Berpisah sekali lagi. Seluruh dunia diselimuti oleh gas tebal berwarna abu-abu dalam sekejap. Gas abu-abu ini bukanlah kabut, melainkan energi pembantaian. Ini adalah perpaduan antara inti pembantaian dan niat pembantaian. Pembagian energi penyembelihan menyebabkan 100.000 helai energi penyembelihan terpecah menjadi 1 juta helai energi penyembelihan. 1 juta helai energi pembantaian ini masih bisa terpecah lebih banyak, namun Wang Lin baru mencapai penyelesaian kecil dalam seni pembantaian surgawi, jadi 1 juta adalah batasnya. Ini adalah alasan penting mengapa dia sendiri tidak berpartisipasi dalam pembantaian dan menggunakan anggota suku pemurnian jiwa untuk memupuk energi pembantaian. Istirahatlah untukku. Rambut Wang Lin tergerai di udara saat dia tiba-tiba menunjuk ke layar energi spiritual iblis. 1 juta helai energi pembantaian turun ke segel seperti hujan lebat. Babak 629, Pertempuran Iblis Kuno. Metode untuk membuka segel iblis kuno bukanlah dengan fokus pada satu titik. Sebaliknya, ada banyak titik tersebar di segel yang perlu diserang pada saat yang sama untuk memecahkannya. Jika tenaganya tidak cukup maka tidak akan efektif. Namun, 1 juta helai energi pembantaian Wang Lin telah dipelihara selama 100 tahun, jadi kekuatan mantra ini sangat mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa setelah dia mencapai penyelesaian kecil dalam seni pembantaian surgawi, itu menggantikan jari kematian. Itu telah menjadi salah satu dari 3 gerakan terakhir Wang Lin bersama dengan menggunakan jari iblis sambil mengenakan baju besi iblis dan sungai dunia bawah. Sedangkan untuk mantra berhenti, itu adalah mantra penyelamat nyawa Wang Lin. Setelah mengujinya 2 kali, dia memutuskan untuk menyembunyikan mantra ini. Hanya ketika tidak ada yang mengetahuinya, hal itu dapat berperan pada saat kritis untuk menyelamatkan hidupnya. 1 juta helai energi pembantaian jatuh seperti hujan lebat. Suara tabrakan terdengar dari layar iblis di luar ibu kota negara iblis api. Pada saat ini, seolah-olah 1 juta serangan energi pedang menghantamnya. Setelah beberapa saat, suara tabrakan terdengar satu demi satu. Layar iblis mulai bergetar hebat. Ekspresi Wang Lin netral saat dia berdiri di luar layar iblis dan dengan dingin menyaksikan semua ini. Tidak lama kemudian retakan muncul di layar iblis. Retakan itu menyebar hingga layar iblis itu runtuh dengan keras. Kemudian 1 juta helai energi pembantaian segera mengalir ke ibu kota, dan seluruh ibu kota segera diselimuti oleh gas abu-abu. Dengan layar iblis rusak, Wang Lin masuk ke dalam. Sekarang setelah layar iblis hilang, badai energi spiritual iblis meledak dari lembah iblis di pusat ibu kota. Itu berubah menjadi awan ungu di langit. Saat awan di langit bergejolak, ia segera berubah menjadi bayangan iblis bertanduk ganda. Matanya menunjukkan cahaya yang menakutkan saat melayang di udara dan memandang Wang Lin seperti sedang melihat seekor semut. Kultivator rendahan, bahkan jika kamu memiliki perlindungan Beilou, karena kamu berani menghancurkan layar iblisku, kamu pasti akan mati. Suara dari bayangan sepertinya datang dari neraka tingkat 9, itu sangat tidak menentu. Bayangan iblis itu melambaikan tangannya dan langit tiba-tiba berubah.
Seluruh ibu kota menghilang dan dalam sekejap lingkungan sekitarnya menjadi dunia merah. Warna merah ini adalah cahaya dari api. Tanahnya tertutup magma. Cahaya merah pekat dari api bahkan membuat langit bersinar merah. Suara ledakan bergema di seluruh area dan sejumlah besar udara panas keluar dari dalam tanah. Udara panas dengan cepat berubah menjadi ilusi, dan segera ada ratusan ilusi di sekitar iblis kuno. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan 1 juta helai energi pembantaian tiba-tiba memasuki tubuhnya. Mereka berubah menjadi segel kehidupan di antara alisnya. Segera, 1 juta anjing laut dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan baju besi iblis itu terbang keluar. Itu berubah menjadi sutra hitam yang melilit Wang Lin sebelum berubah menjadi baju besi hitam yang ganas. Wajah Wang Lin ditutupi oleh baju besi, hanya memperlihatkan matanya yang dingin. Dengan rambut panjang tergerai di belakangnya, dia mengambil 1 langkah dan melayang di udara. Setelah jeda beberapa saat, dia tiba-tiba keluar. Bayangan iblis kuno segera menampakkan ekspresi ganas. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat menggunakan berbagai mantra untuk menghentikan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergerak lebih cepat. Di saat yang sama, jari kematian muncul di tangan kanannya dan melesat seperti sambaran petir. Adapun serangan dari bayangan, Wang Lin benar-benar mengabaikannya. Meskipun beberapa mantra mendarat padanya, mantra itu langsung diblokir oleh energi iblis dari armor H. Hitam. Dia juga memiliki 1 juta segel kehidupan, jadi dia bisa mengabaikan serangan ini sepenuhnya. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas menuju iblis kuno raksasa yang dibentuk oleh awan ungu di langit. Iblis kuno itu mengungkapkan sedikit ejekan dan mendengus dingin. Armor iblis dari iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Namun, kamu tidak memiliki hati iblis, jadi itu sia-sia saja. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini membawa energi spiritual iblis yang padat yang menyerang Wang Lin. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke arah iblis kuno dan berkata, transformasi iblis. Energi iblis dari armor itu tampak bersorak, dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari armor itu memasuki tubuh Wang Lin melalui miliknya, mulut dan hidung. Energi berputar ke seluruh tubuhnya dan keluar dari jarinya. Pada saat ini, rambut Wang Lin tergerai dan dia dipenuhi energi iblis seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi iblis. Serangan itu adalah puncak dari dia menggunakan armor hitam sambil berubah menjadi iblis. Angin iblis keluar dan energi iblis menyala seperti pelangi. Serangan Wang Lin mampu menembus serangan suara iblis kuno. Ejekan di mata iblis kuno itu masih ada. Menghadapi angin iblis, dia membuka mulutnya dan melahapnya. Lalu dia mendecakkan bibirnya dan berkata, tidak buruk. Energi iblis ini dapat dianggap murni. Mata Wang Lin masih dingin. Pada saat ini, dia berada 1000 kaki dari iblis kuno, dan dengan 1 langkah dia mendekat 100 kaki lagi. Setan kuno memandang Wang Lin dan mengungkapkan cahaya misterius di matanya. Dia tiba-tiba bergerak dan melepaskan semburan energi iblis dari tubuhnya yang besar. Energi iblis ini mengandung perasaan ilahi iblis kuno, dan dengan cepat mengelilingi area 1000 kaki di sekitarnya. Tekanan kuat tiba-tiba muncul di area ini. Suara benda pecah datang dari dalam tubuh Wang Lin dan kemudian energi iblis di sekitarnya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, transformasi Dao.
Sebuah sungai bawah tanah memaksa masuk ke area ini dan membentuk jalan di bawah kaki Wang Lin. Sungai dunia bawah melingkari Wang Lin dan kekuatan reinkarnasi mengelilingi area tersebut. Langkah Wang Lin tenang saat dia mendekat 100 kaki lagi. Iblis kuno itu mendengus dingin saat tangannya berubah menjadi cakar dan mencakar Wang Lin. Cakar ini mengandung energi spiritual iblis yang pekat. Semua energi iblis dari armor itu tiba-tiba menghilang dan kembali ke tubuhnya. Kemudian 1 juta helai energi pembantaian bersinar terang. Wang Lin meraung. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan dan bentrok dengan cakar iblis kuno. Bang! Suara yang menggelegar menggema di area tersebut. Tangan kanan iblis kuno itu terlempar ke udara oleh Wang Lin. Adapun Wang Lin, lebih dari 700.000 segel kehidupan runtuh tetapi semuanya dengan cepat terbentuk kembali. Dia mengambil 1 langkah lagi dan melintasi 100 kaki lagi. Ejekan di mata iblis kuno berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan niat membunuh yang dingin. Saat dia berhadapan dengan Wang Lin tadi, dia hanya berniat bermain dengan Wang Lin. Namun, pada saat ini, ketika Wang Lin mendekat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Bei Lo pasti punya niat sendiri untuk mengirim orang ini. Kilatan niat membunuh muncul di mata iblis kuno itu. Dia tidak ingin menggunakan mantra iblis kuno apapun, karena mantra itu menghabiskan banyak energi setiap kali dia menggunakannya. Mantra iblis, pembantaian iblis. Setan kuno itu membentuk segel. Untaian energi spiritual iblis yang berubah menjadi pusaran keluar dari tubuhnya. Seluruh bumi yang dipenuhi magma mulai mendidih, lalu helaian udara panas keluar dan berkumpul di hadapan iblis kuno. Segera, tombak besar muncul di hadapan iblis kuno. Tombak ini sepenuhnya berwarna merah. Selain memancarkan energi spiritual iblis yang padat, ia juga mengandung aura panas yang kuat. Saat tombak itu muncul, perasaan krisis yang kuat muncul di hati Wang Lin. Matanya berbinar, tapi dia tidak berhenti dan melangkah maju. Setelah bergerak maju sejauh 100 kaki lagi, dia menyentuh titik di antara alisnya dengan tangan kanannya. Lalu dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, 1 juta helai energi pembantaian, menyatu menjadi 1. 1 juta segel kehidupan sepertinya dicabut oleh jari Wang Lin. Energi kehidupan dengan cepat menyatu hingga hanya tersisa 1 helai. Bahkan orang-orang seperti Olsir pun akan terkejut dengan banyaknya energi pembantaian yang terkandung dalam untaian gas abu-abu ini. Pada saat ini, energi pembantaian ini berkumpul di ujung jari Wang Lin, dan dia melangkah maju sekali lagi. Kali ini dia berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno. Saat dia masuk dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno, matanya tiba-tiba bersinar dan dia mulai melantunkan mantra yang sangat rumit. Di saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel. Segel ini diberikan kepadanya oleh Demon kuno Bei Lo. Kesepakatannya dengan Bei Luo adalah dia akan memecahkan layar iblis dan menggunakan mantra ini setelah berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno lainnya. Setelah dia menyelesaikan 2 langkah ini, dia akan menyelesaikan sebagian besar perjanjian mereka. Bagaimanapun, mustahil untuk mengalahkan iblis kuno dengan kekuatan Wang Lin. Alasan terjadinya perang ini adalah untuk mengosongkan ibu kota negara iblis api. Tanpa perlindungan orang-orang di ibu kota, Wang Lin mampu mencapai jarak 500 kaki dari iblis kuno itu. Saat segel muncul di tangan kiri Wang Lin, darah di dalam tubuhnya melonjak. Kemudian dia mengeluarkan banyak darah.
Pada saat yang sama, terdengar suara benda pecah dari sekujur tubuhnya dan kabut darah terbentuk. Saat ini, ekspresi iblis kuno berubah drastis untuk pertama kalinya. Dia menatap kabut darah di depan Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, dengan nada serius, darah ini mengandung aura dewa kuno, jadi, seperti ini. Setelah kabut darah muncul, dengan cepat mengembun menjadi manusia berdarah. Pada saat yang sama, perasaan ilahi yang sangat kejam turun ke orang berdarah itu, menyebabkannya membuka matanya. Pada saat ini, setiap makhluk hidup di negara iblis api tiba-tiba merasakan kegelisahan yang meningkat di dalam hatinya. Sangat sedikit orang yang mengetahui kenyataannya. Namun sebagian besar masyarakat merasa tidak berdaya dan takut terhadap kegelisahan di hatinya. Pada saat ini, ekspresi iblis kuno di 7 negara lainnya semuanya berubah. Mata mereka berbinar dan mereka semua melihat ke arah ibu kota negara iblis api. Nada suara iblis kuno negeri iblis api pelan saat dia perlahan berkata, keberuntunganmu sangat bagus untuk menemukan seorang penggarap dengan aura dewa kuno. Darahnya dan hubungan perasaan ketuhanan di antara kalian berdua memungkinkan Anda mengambil bentuk dengan darahnya untuk jangka waktu yang lama. Itu memungkinkanmu untuk meninggalkan batasan negara setan langit. Suara tenang Beilou datang dari orang berdarah itu. Kami sudah terlalu lama berpisah. Jika ini terus berlanjut, kita akan segera dihancurkan satu persatu. Setelah kita menyatu, kita akan terlahir kembali sebagai iblis kuno yang baru. Adapun 7 sisanya, aku akan melahap semuanya satu persatu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.